Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Muhammad Isyam Altaf, kelas 11 MIA 1, nomor urut 4. Saya Muhammad Arham Hakim, kelas 12 MIA 1, nomor urut 10. Mursalat, kelas 12 MIA 1, nomor urut 01. Setelah teman-teman mempelajari siklus glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif, sekarang kita akan mempelajari siklus Krebs. Seperti makhluk hidup lainnya, sel perlu melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Salah satunya adalah lewat respirasi. Respirasi sel dapat bersifat aerob, artinya melibatkan pemecahan sempurna dari substrat dengan adanya oksigen. Respirasi aerob berlangsung di mitokondria sel dan menghasilkan lebih banyak energi. Salah satu tahapan dalam respirasi aerob adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ditemukan oleh dokter dan ahli biokimia asal Jerman, yaitu Hans Dolf Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Tahapan respirasi aerob sendiri dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Molekul asetil koenzima yang dihasilkan dari tahap dekarboksilasi oksidatif akan memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. Tahapan-tahapan dalam proses ini akan membentuk lingkaran sehingga disebut dengan siklus. Siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim okonitase. Isositrat disebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isotrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil CoA sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil CoA yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil CoA, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Jadi, pada siklus Krebs akan menghasilkan total 2 ATP.